dipersembahkan oleh Kebakaran, jangan lewat sini dulu. Takutnya ada bantuan. Seorang warga yang melintas merekam detik-detik api membesar dengan cepat menghanguskan 6 kios di Jalan Raya Karangsatria, Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat. Bangunan kios yang bermaterial mudah terbakar itu membuat api dengan cepat menjalar ke bangunan lainnya. Diduga kebakaran terjadi akibat kebocoran gas LPG ukuran 3 kg saat pemilik kios rumah makan akan memasak. Masakan Padang, dia lagi goreng-goreng ayam lah. Nah, tiba-tiba tuh dari kompor itu besar api. Karena dia panik kabur. Akhirnya kebakaran lah. Wah, artinya dari masak ya Bang awalnya? Nah, iya dari masak. Bang, yang kebakar berapa ruko sih Bang? 6 kios. 6 kios ya Bang ya? Ada korban? 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan dan api baru dapat dipadamkan 2 jam setelah kejadian. Selain menghanguskan 6 kios, 1 unit sepeda motor juga ludes terbakar dengan kerugian ratusan juta rupiah. Selamat malam pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom, ruang memperbarui informasi Anda dengan diskusi yang komprehensif. Saya Davi Pratama. Pemirsa, sebuah gudang daur ulang drum kosong bahan kimia Jalan Kapuk Raya Cengkareng, Jakarta Barat terbakar. Tidak ada korban jiwa namun petugas sempat kesulitan memadamkan api. Masih bisa meledak-ledak lagi Pak. Gudang daur ulang drum kosong pabrik kimia terbakar di Jalan Kapuk Pulau Raya, Cengkareng, Jakarta Barat. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dan karyawan pabrik yang tengah bekerja langsung berlarian mengosongkan lokasi. Sebanyak 18 unit mobil pemadam kebakaran beserta 90 petugas diterjunkan memadamkan api. Proses pemadaman sempat terkendala lantaran sumber air yang cukup jauh dari titik kebakaran. Yang terbakar, jadi di sini dia proses reparasi drum-drum yang bekas bahan kimia, bekas tenor. Di sini direparasi sama dia, dirapihin lagi, dicat. Setelah cat baru dibawa ke Skupa sana pusatnya. Dugaan sementara kebakaran diduga karena korsleting listrik. Namun petugas masih menyelidiki penyebab pastinya. Dalam peristiwa ini, 1 karyawan gudang mengalami luka dan menjalani perawatan. Pembongkaran lapak pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Bandar Lampung diwarnai keributan. Pedagang protes keras karena ingin membongkar sendiri lapak dagangannya. Keributan mewarnai pembongkaran lapak pedagang kaki lima di Jalan Bukit Tinggi dan Jalan Batu Sangkar Bambu Kuning, Bandar Lampung, Lampung. Pedagang menolak lapaknya dirobohkan oleh Satpol PP dengan alat berat karena ingin membongkarnya sendiri. Pedagang juga menolak relokasi di tempat baru yang disiapkan pemerintah kota Bandar Lampung. Alasannya, lokasi baru sepi dari pembeli. Karena di sini sahur ladang kita, tempat mencari makan. Bu, kita di sini nih ada nggak sih ada pembayaran distribusi kita Bu? Ada pembayaran? Retribusi bayar, semua bayar. Cuma kalau tempat memang nggak kita sewa. Pembongkaran lapak PKL ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi jalan dan merapikan tata kota. Supaya mereka memindahkan dagangannya, lapaknya ke lantai 2 Bambu Kuning yang ada di belakang kami. Karena kita sudah bekerjasama dengan para pengembang demi untuk berfungsinya kembali. Luas
jalan Batu Sangkar Bukit Tinggi ini tidak terhalang oleh para pelapak pedagang kaki lima. Tujuannya tidak lain adalah untuk kebaikan kota Bandar Lampung yang menjadi etalase. Sebelumnya Pemkot Bandar Lampung telah menyampaikan rencana pembongkaran lapak kepada pedagang sejak 16 November lalu. Namun para pedagang tetap bertahan dan menolak direlokasi sehingga akhirnya dibongkar paksa. Pemirsa, seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara menjadi tersangka karena menikam begal yang hendak merampoknya. Pemuda itu menyerahkan diri ke polisi dan meminta maaf kepada keluarga korban. Dedi, 21 tahun, ditetapkan sebagai tersangka karena menikam begal yang hendak merampas barang miliknya. Peristiwa terjadi pada 21 Desember dini hari saat Dedi dalam perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba ia didatangi 4 pria diduga begal yang mencoba merampas ponsel dan motornya. Dedi yang berusaha melawan menikam salah satu pelaku begal hingga tewas di lokasi. Pasca kejadian, Dedi menyerahkan diri ke Polsek Sunggal. Dedi juga meminta maaf kepada keluarga korban atas peristiwa yang terjadi. Jadi saya langsung didatangi orang-orang itu, saya langsung didorong, saya langsung dipukul sambil merampas HP saya, Bang. Dan di situ juga mereka mau ngambil kereta saya, Bang, tapi saya tahan, tapi mereka tetap mukulin saya. Dedi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Meski demikian, polisi tetap membuka kemungkinan untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Restoratif terbuka. Kenapa? Karena seperti teman-teman lihat tadi, beliau sudah meminta maaf, tinggal kita menunggu respon dari pihak keluarga karena bagaimanapun juga adanya korban meninggal dunia di sana. Sementara itu 3 terduga pelaku begal lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Membela diri dari perampokan namun ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana agar terhindar dari pidana? Kita telah bergabung bersama pakar hukum pidana Suparji Ahmad. Selamat malam, Pak Suparji. Selamat malam, Mas. Pak Suparji, melihat kasus di Medan ini sebenarnya membela diri dari begal namun ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana analisa Anda? Ya, pertama di Medan itu ada 2 peristiwa pidana. Satu, ada 4 orang yang mencoba membegal seorang pemuda, kemudian 3 melarikan diri, 1 duel, dan kemudian terjadi peristiwa pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya si begal tadi itu. Dan di sini kemudian peristiwa dikonstruksikan menjadi tindak pidana pasal 351 ayat 3 penganiayaan yang menyebabkan mati dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun. Terhadap fakta tadi, saya cenderung berpendapat setuju dengan upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mendorong terjadinya restoratif justice. Dalam arti keluarga memaafkan, keluarga kemudian dipulihkan jika terjadi mengalami kerugian. Memang ini adalah tidak mudah. Tapi tentunya melihat fakta yang terjadi, potensi untuk dilakukan restoratif justice sangat besar. Pada sisi yang lain juga patut dipertimbangkan penerapan pasal 49 KUHP di mana yang dilakukan oleh tersangka tadi adalah dalam rangka melakukan pembelaan atau pembelaan paksa, di mana secara normatif tidak bisa seseorang dipidana jika melakukan pembelaan terhadap serangan dirinya, serangan terhadap orang lain, serangan terhadap harta, termasuk serangan terhadap kehormatan. Nah, disinilah yang menjadi perdebatan. Apakah syarat pasal 49 tadi sudah terpenuhi atau tidak? Secara umum, kalau kita melihat syaratnya adalah adanya serangan yang seketika dan langsung terjadi. Ini saya kira adalah fakta yang tidak bisa dielakkan. Nah, pada sisi yang lain adalah apakah serangan tadi itu memenuhi asas subsidiaritas dan proporsionalitas? Dalam arti asas yang mensyaratkan bahwa pembelaan tadi dilakukan tidak ada cara lain.
bahwa itu satu-satunya cara untuk membela. Kemudian yang kedua, syaratnya apakah itu memenuhi proporsionalitas dalam arti berimbang dengan serangan itu tadi. Disinilah saya kira menjadi perdebatan untuk mengkonstruksikan bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka tadi itu sebagai sebuah bela paksa. Serangan iya, tetapi kemudian pembelaan tadi itu apakah proporsional, apakah kemudian tidak ada cara lain untuk melakukan pembelaan. Sejauh ini, mengingat konstruksi perbuatan yang dilakukan, maka memang kalau dilihat dari serangan tadi itu, di mana tersangka dipukuli, helmnya sampai jatuh, ada serangan 4 orang, terus kemudian dia melakukan pembelaan 1 lawan 1, maka di sini memang proporsionalitas masih menjadi sebuah perdebatan atau belum dikonstruksikan secara jelas. Artinya dalam hal ini penegak hukum sudah benar melakukan tugasnya? Ya, dalam hal ini penegak hukum sudah benar ketika mendapatkan sebuah peristiwa di mana peristiwa tadi ada unsur pidananya, maka kemudian melakukan penyelidikan. Peristiwa pidananya apa? Yaitu adanya matinya seseorang. Di mana kematian tadi adalah disebabkan adanya sebuah serangan yang menggunakan senjata tajam sebagai sebuah penganiayaan. Pak Suparji, mohon maaf, walaupun tadi juga dalam kondisi yang terdesak, apakah pembuktiannya juga harus nanti di pengadilan? Ya, inilah saya kira nanti yang akan menjadi pertimbangan oleh hakim, apakah yang bersangkutan itu bisa dihapuskan pidananya, di mana itu termasuk bagian dari bela paksa, di mana sebagai sebuah alasan pembenar. Memang ada pertimbangan-pertimbangan dalam konteks misalnya di persidangan. Namun demikian, secara progresif, saya kira penegak hukum, dalam hal ini polisi, perlu juga mempertimbangkan penerapan pasal 49 tadi. Artinya mengedepankan juga cara-cara bahwa yang bersangkutan itu memang dalam rangka melakukan bela paksa. Tetapi memang ini perlu keterangan ahli untuk memperkuat bahwa memang itu adalah memenuhi kualifikasi sebagai bela paksa. Jadi tidak hanya menyadarkan pada saksi atau bukti-bukti surat misalnya, tetapi perlu keterangan ahli untuk mengkonstruksikan perbuatan tadi adalah bela paksa. Baik. Diperlukan keterangan ahli agar kasus ini juga terang benderang, agar hukum juga bisa tepat sasaran. Terima kasih Pak Suparji Ahmad sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Selamat malam. Pemirsa, kemeriahan dan antusiasme nonton bareng di rumah salah seorang pemain timnas Garuda menyamai nasional Stadium Singapura. Jangan kemana-mana pemirsa, kami segera kembali.